Bagaimana perkembangan penyelidikan polisi atas kasus ledakan di SMA Negeri 72? Sudah bergabung produser lapangan Adi Dwinanda yang saat ini berada di Polda Metro Jaya. Adi, selamat sore. Sejauh ini update informasi penyelidikan seperti apa untuk kasus ini? Ya, selamat sore Elvira. Betul sekali bahwa baru saja Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto ini menyampaikan update terkait dengan insiden ledakan yang terjadi di SMA 72 Kelapa Gading, Jakarta yang terjadi pada Jumat lalu, di mana tadi Kombes Pol Budi Hermanto atau Kabid Humas Polda Metro Jaya ini menyebut bahwa hingga hari ini Senin sebanyak 32 orang masih dirawat di sejumlah rumah sakit, diantaranya 13 di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, kemudian satu pasien di Pertamina Jaya, kemudian 17 orang di Rumah Sakit Yarsi, dan satu orang ini di Rumah Sakit Polri. Dan untuk satu pasien di Rumah Sakit Polri ini memang tadi berdasarkan informasi dari Kabid Humas Polda Metro Jaya menyebut ini adalah salah satu ataupun terduga pelaku. Jadi artinya terduga pelaku ini sudah dipisahkan dari beberapa korban lainnya yang masih menjalani perawatan. Dan tadi Kombes Pol Budi Hermanto juga menyebutkan alasan dipindahkannya dari terduga pelaku ini ke Rumah Sakit Polri adalah untuk memisahkan dari beberapa korban, karena sebelumnya kemarin ini dari terduga pelaku ini dimasukkan ke dalam rumah sakit yang satu kamar ini ada beberapa orang. Itu artinya tim penyidik ini agak susah begitu ya untuk melakukan penyidikan ataupun melakukan tanya jawab pada terduga pelaku ini terkait dengan insiden yang terjadi di SMA 72 pada Jumat lalu. Dan kemudian tadi melalui konferensi pers yang digelar sore tadi, Elvira, ini juga ditemukan ada 7 peledak saat dilakukan oleh TKP di SMA 72 beberapa hari lalu seperti itu. Dan empat peledak ini dinyatakan meledak, kemudian 3 tidak meledak. Dan untuk titik-titiknya di mana saja peledak ini ditemukan, tadi Kombes Pol Budi Hermanto ini tidak menyebutkan secara detail karena nanti memang akan dilakukan rilis secara terbuka, yang rencananya rilis ini akan dilakukan esok hari Selasa 11 November 2025. Untuk jamnya ini masih cukup tentatif karena dari pihak Polda Metro Jaya masih ingin menggali beberapa keterangan dari baik itu dari teman-teman korban, teman-teman pelaku, terduga pelaku, ataupun keluarga dari terduga pelaku sendiri. Selain itu, Elvira, kemarin juga tim penyidik melakukan penggeledahan di rumah terduga pelaku, di mana juga mengamankan sejumlah dokumen dan juga barang-barang yang masih berkesinambungan antara barang bukti yang ditemukan di lokasi kejadian pada saat dilakukan olah TKP. Terkait dengan barang-barang apa saja yang diamankan ini memang tadi tidak disebutkan secara gamblang. Ada alasan tertentu, Elvira, kenapa kemudian kepolisian ini tidak menyebarkan identitas ataupun tidak menyebarkan barang bukti apa saja yang ditemukan seperti itu, karena kita tahu bahwa terduga pelaku ini merupakan masih anak-anak dan statusnya sendiri tadi dinyatakan adalah anak yang berhadapan dengan hukum. Artinya seluruh informasi identitas dari terduga pelaku ini nantinya tidak akan disebarkan ataupun diinformasikan secara lengkap, untuk memang sesuai undang-undang bahwa terduga pelaku ini masih berusia di bawah 18 tahun. Namun tentu kita menantikan nanti seperti apa pengumuman resmi yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian. Selain dari status dari terduga pelaku yang dinyatakan anak yang berhadapan dengan hukum, dari pihak kepolisian sendiri juga menyatakan untuk olah TKP sendiri sebetulnya di sekolahnya sendiri sudah selesai, sehingga garis polisi juga sudah mulai dibuka. Namun ada beberapa titik yang memang masih ditutup seperti itu. Seperti misalnya adalah di lokasi masjid, ini masih dilakukan pembersihan sisa-sisa ledakan yang mungkin masih ada. Tadi juga disebutkan bahwa masih ada sisa-sisa seperti sisa-sisa darah akibat ledakan begitu ya, ataupun sisa-sisa pecahan-pecahan serpihan dari ledakan seperti itu. Dan yang menarik, Elvira, bahwa adanya informasi terduga pelaku ini terkait dengan kelompok lain di luar sana. Jadi tim penyidik ini juga masih melakukan penyidikan terhadap apakah ada pihak luar yang kemudian terlibat seperti itu. Karena kita tahu bahwa terduga pelaku ini masih berusia anak-anak dan pelajar sekolah, lalu bagaimana dia kemudian bisa merakit bahan peledak sehingga dapat meledakkan di sekolah. Inilah hal-hal yang kemudian menjadi perhatian begitu ya, karena kita tentu masih ingin mengetahui seperti apa nanti apakah ada keterlibatan pihak luar atau tidak. Jadi nanti pihak Polda Metro Jaya ini masih hingga saat ini melakukan penyelidikan terkait dengan hal itu. Dan kemudian terhadap faktor psikologis sendiri, ini juga tim Polda Metro Jaya juga mendatangkan ahli psikolog sendiri atau tim psikolog untuk memeriksa psikologis dari tidak hanya dari terduga pelaku ya, Elvira, karena korban-korban ini juga dinyatakan masih banyak sekali yang masih merasakan trauma. Tidak hanya korban yang
sudah pulang di rumah, tapi juga korban-korban di rumah sakit yang masih dirawat ini juga diberikan pendampingan tim psikolog yang dihadirkan tidak hanya dari tim kepolisian, juga dari pemerintah juga dihadirkan, Elvira. Jadi kita masih akan menunggu, Elvira, bagaimana rilis yang masih akan dirilis pada esok hari terkait dengan ledakan di SMA 72 Kelapa Gading, Jakarta Pusat pada Jumat lalu, Elvira. Baik, singkat saja, apakah ada informasi karena kita tahu statusnya masih remaja, anak bermasalah dengan hukum, penanganan pasti berbeda. Apakah ketika dipindahkan ke rumah sakit Polri, keluarga masih mendapatkan akses untuk mendampingi terduga pelaku ini? Iya, betul sekali, Elvira. Terkait dengan apakah keluarga masih mendampingi, memang kalau misalkan kita mengacu pada pernyataan yang disampaikan oleh Kombes Pol Budi Hermanto tadi atau Kabid Humas Polda Metro Jaya, memang dari pihak kepolisian ini sudah menyatakan ataupun meminta keterangan dari pihak keluarga. Itu artinya saat ini juga pihak keluarga ini masih berada di dekat korban, mengingat korban ataupun terduga pelaku ini sebetulnya masih anak-anak. Jadi keluarga ini juga terus mendampingi, dan anak yang terduga pelaku ini atau berhadapan dengan hukum ini juga masih harus menjalani perawatan cukup intensif karena kemarin juga baru saja selesai begitu ya melakukan pembedahan di kepala karena memang masih ada luka di kepalanya yang cukup parah sehingga memang masih dilakukan perawatan secara insentif. Tapi kalau misalkan tingkat kesadarannya ini memang dari pernyataan tadi ini terduga pelaku ini dalam kondisi sadar dan kondisinya cukup membaik sehingga dari tim penyidik juga sudah mulai bisa memberikan beberapa pertanyaan terkait insiden yang terjadi pada Jumat lalu, Elvira. Baik, terima kasih update Anda langsung dari Polda Metro Jaya, Adi.